Pasang audio dan peredam sehari jadi. Inilah proyek kami. Oke, ini adalah satu proyek mobil rahasia dari Om Mobi. Mobil Aletra L8 EV. Ini menjadi satu proyek kami yang kami diberi tugas khusus untuk memasang peredam dan audio satu hari jadi. Nah, untuk memasang peredam dan audio satu hari jadi, tentunya ini menjadi sesuatu yang kami pikirkan, kemudian kami juga kemas menjadi sesuatu yang khusus buat teman-teman semuanya. Jadi dalam hal ini untuk memasang peredam dan audio dengan satu hari jadi, kami sudah mempunyai jurus khususnya begitu. Apa yang akan kami lakukan di mobil Aletra L8 EV punyanya Om Mobi ini? Kami akan memasang peredam full keseluruhan pintu, kemudian peredam yang ada di atas dinding ban kiri kanan belakang. Ini menjadi satu prioritas yang paling utama karena pada saat mobil-mobil listrik itu jalan di jalan raya, kemudian dia berjalan sangat kencang, ini pastinya memang tidak ada mesinnya, ya. Tetapi pada saat kita duduk di dalam, aduh, ada yang kurang. Suara noise dari luar, ya, apalagi dari ban, ini yang mengganggu mobil listrik pada umumnya. Dan mobil ini pun sama. Akhirnya kami pasangin peredam. Tidak semuanya, tidak full, tetapi kami pasangkan di bagian-bagian yang prioritas. Pintu menjadi satu pilihan utama untuk dipasangin peredam. Kenapa? Pintu itu menjadi dindingnya, ibaratnya begini. Ibaratnya mobil itu seperti rumah kita. Jadi pada saat rumah kita, dindingnya itu belum tembok, dindingnya itu masih ya kayu-kayu seperti itu. Itu ibaratnya pintu mobil standar seperti itu. Jadi pintu menjadi peranan utama yang sangat prioritas untuk dipasangin peredam. Dalam hal ini kami memasangkan peredam di mobil Aletra L8 EV ini full keseluruhan pintu dan kami pasangkan bagian dalam pintu, luar pintu beserta door trimnya. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya, ini adalah mobil yang sudah kami pasangin peredam, ya. Ini pekerjaannya sudah selesai. Nah, pintu ini menjadi seperti tadi yang saya katakan di awal, seperti rumah kita. Jadi pada saat sudah dipasangkan di pintu peredam yang 3 lapis full, ini membuat mobil ini pada saat dia jalan di jalan raya dengan kecepatan tinggi, tertiup angin, ya, ditempa angin, diterpa angin dari kanan dan kiri, mobil ini akan menjadi sangat kokoh untuk pintunya. Itu yang menyebabkan kabin mobil akan menjadi kedap dan pemasangannya satu hari. Oke, kemudian untuk audionya. Audionya untuk memaksimalkan speaker standar dan head unit standar mobil ini, kami cuma pasangin dengan prosesor built-in amplifier. DSP amplifier Momentum, DSP 5X yang 12 channel, kemudian built-in amplifier 12 channel dengan watt yang besar, per channelnya wattnya 80 watt. Ya, ini menjadi satu pilihan yang akan kami pasangkan di mobil ini. Kemudian untuk low frekuensinya kami menggunakan cukup dengan subwoofer underseat. Subwoofer Momentum SPM8 kami pasangkan di mobil ini dan tentunya karena memang subwoofer underseat itu tidak bisa dipasangkan di bawah bangku, akhirnya kami memilih satu tempat yang sangat unik sekali, itu adanya di selonjoran kaki yang sebelah kiri, yang duduk sebelah kiri. Nah, karena mobil ini lega, mobil ini dia jarak kakinya itu panjang, akhirnya kami memilih untuk memasangkan di situ dan sangat ciamik. Kami buatkan tutupnya, kemudian seolah-olah ini subwoofer menjadi subwoofer standar di mobil. Low frekuensi sangat bagus banget dan kami pasangkan sangat rapi di mobil ini dengan kabel yang plug and play. Ingat ya, kabelnya plug and play. Jadi tidak memotong kabel originalnya mobil. Setelah kami tuning, hasil suaranya bagus banget. Saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya hasil dari pemasangan peredam dan audio satu hari jadi. Dan saya akan tunggu Om Mobi karena mobil ini sudah selesai kita kerjakan dan saya meyakini beliau akan sangat senang. Ikutin kami terus. Nah, Mas Yanto. Nah, ini dia Mas Yanto.
Oke, apa kabar Om? Kabar Mas, sehat ya Mas ya. Sehat terus. Kita nih sering masang audio di Mas Yanto ini karena beliau orangnya humble. Alhamdulillah. Ya kan, ngerjainnya rapi. Alhamdulillah. Dan ya Allah. semua yang terpasang itu pasti terjangkau oleh Anda semua. Amin. Iya kan? Pasti Ya. terjangkau. Betul. Makanya. Betul, Nah, Om. sekarang kita nih noise skill-nya Ya. dulu. Ya. Ini pakai peredam otomobil. Pakai motor mobil dong. Peredam otomobil. Harus ya. dong. Nah, Harus. tapi atapnya nggak bisa. Karena atapnya kaca. Iya, atapnya itu sudah panoramik semua. Panoramic roof Betul. ya. Ini nggak perlu. Jadi kalau Nggak tutup perlu. nanti malah ketutup. Betul. Ya. Nah, jadi gini Om. Hmm. Mobil itu ibarat seperti rumah kita. Ya. Kalau rumah, Hmm. kalau dia itu belum ditembok seperti dinding-dinding yang zaman-zaman dulu Ya. masih pakai pagar apa Ya. segala macam. Itu ibaratnya mobil standar. Mobil standar ya. Iya, mobil Ya, standar. ya. Karena apa? Mobil standar itu ininya bukan saya katakan tipis ya, tapi memang dia belum kokoh. Belum kokoh, Belum kokoh. belum Betul. maksimal meredam. Betul. Makanya mobil yang Omobi ini kami buatkan satu konsep untuk pemasangan 1 hari jadi. Oh, pantesan sebenarnya udah jadi dari kemarin-kemarin. Cuma gara-gara Mas kalian pasang audionya Mas. Luar Jadi negeri, lama. Jadi lama. Terus kita tinggal ke Cina juga. Betul. Terus? Jadi gini, mobil ini kita nggak pasangin peredam full keseluruhan, tetapi hanya bagian-bagian yang prioritas saja, Oke. yang benar-benar bisa membuat mobil ini menjadi kedap di dalam. Ya. Pertama adalah pintu. Pintu. Nah, pintu ini ibarat tadi yang saya katakan dinding rumah. Jadi pada saat kita sudah pasangin peredam, dinding rumah itu sudah menjadi tembok, Oke. sangat kokoh. Ya. Jadi kalau kita ketok, ini sangat tebal. Ya. Jadi pada saat mobil ini jalan di jalan raya Ya. dengan kecepatan tinggi, kan Ya. itu diterpa angin dari samping pastinya. Ya. Nah, karena ini udah kokoh, ini yang membuat kabin jadi kedap. Kedap, benar. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak geder-geder. Ya, Nggak geder-geder. geder-geder. Betul. Ya. Nah, kemudian satu lagi, bagian ini, bagian yang di atas ban. Oh. Ini nih. Iya, iya. Udah dipasang. Ini pasang ya? Iya. Jadi dinding bagian yang ban kiri kanan belakang ini menjadi satu prioritas banget karena pada saat mobil jalan, kemudian ban itu berputar sangat kencang, ini biasanya masuk ke dalamnya itu sangat kuat. Suaranya. Betul. Makanya kita pasangin di sini 2 lapis juga, Oke. ya kan? Kemudian yang bagian depan, Oke, bagian depan. Bagian depan itu kita pasangin cuma dari sini sampai ke atas. Oke. Kayak gitu. Oke. Tentunya nggak pasang di dashboard ya, di Ya. firewall nggak. Ya. Karena kalau pasang di firewall kan harus Buka, turun dashboard. pasang bongkar-bongkarnya Betul. susah. Mobilnya masih mobil rahasia, Iya. kan gitu kan. Jadi Bukan kita rahasia amat sih sebenarnya ya. Repot aja bongkarnya juga. Sebenarnya bisa kalau mau request gitu bisa tapi Mas ya. bisa. Kita biasa bongkar dashboard, kemudian kita pasangin di bagian firewall, itu pasti dia akan sangat-sangat jadi kedap. Oke. Kayak gitu. Suara mesin bukan berarti mesinnya hilang suaranya, Oke. tetapi dia mengurangi banyak banget persentasenya Oke. begitu. Nah, kita pasangin di sini untuk bisa meredam putaran ban yang depan. Tentunya tidak begitu hilang sekali, tetapi dia bisa mengurangi sangat banyak. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, itu peredamnya. Kemudian untuk audionya kita ke belakang aja. Ini Oke. ada dusnya di sini. Ya. Oh, lebih mantap juga ya Oh Mas ya, ya? betul. Satu lagi Om. Oh, lebih mantap. Satu ya? lagi. Nih. Nah, selain peredam pintu yang kita pasangin, pintu itu kan ada bagian dalam, ada bagian luar, ada door trimnya. Ya. Jadi ini semuanya kita pasang. Oke. Bagian dalamnya kita pasangin dengan peredam yang noise Ya. kill Motomobi. Ya. Bagian luarnya juga sama. Kemudian door trimnya kita pasangin foam akustik Motomobi. Oh, komplit ya. Komplit. Komplit penuh dengan motomobil di dalamnya. Betul. Dan satu hal lagi, ini sakti. Karet pintu. Karet pintu. Nah, karet pintu ini kita pasangin Ini diisi peredam ya? diisi. Diisi lagi. Ya, itu kalau orang bilang itu karet cacing seperti itu. Heeh. Nah, kalau di noise kill itu namanya NK00. Oke. Jadi ini cacingnya dimasukin ke dalam ini full keseluruhan. Jadi pada saat pintu ditutup, Mantap. mantap. Nah, jadi angin yang dari samping-samping ini nih, itu dia tidak masuk ke dalam lagi. Dindingnya kuat, angin yang dari samping itu bisa ditahan dengan dinding yang kuat dengan peredam. Kemudian karet pintunya kita isi dengan NK00 sehingga tidak ada lagi angin masuk ke dalam. Wah. Gitu. Oke, ini audionya Om. Ya. Kita bikin simple aja sebetulnya. Ya, ini bagasi nggak tersentuh sama sekali. Nggak tersentuh. Karena spesialnya mobil ini bagasinya itu
gede ya. Betul. Ini walaupun row ketiga dibuka dan ini benar ini nyender maksimal ya di Iya. row ketiganya ya. Betul, Nyender maksimal. maksimal, dia tuh masih menyisakan ruangan sampai dalam begini nih. Iya. Nih. Ini dalam, sehingga ini kita naruh koper kabin dijejerin tuh bisa. Disejarin gitu Ya, ya. bisa. Betul. Bisa. Lega, sangat lega. Lega dan dalam Iya, ininya. Dan dalam. Betul. Bawahnya. Jadi ini salah satu spesialnya si Aletra ini. Betul. Dan ngelipetnya pun gampang, tinggal itu lipat. Betul. kita Tinggal pakai cover tarik, sini, lipat jalan sana lantai. sudah langsung lega ya. Lega. Betul. Nah, untuk audionya kami cuma memasangin dengan satu prosesor DSP amplifier dari Momentum yang 5X. 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 Ini adalah prosesor yang terbaru, DSP amplifier yang terbaru dari Momentum. 12 channel. 12 channel. Kemudian built-in amplifiernya 12 channel. Dan dia juga ada outputnya. Kalau nanti bisa ditambahkan dengan amplifier yang eksternal, dia juga tersedia 12 channel juga. Oh. Kayak gitu. Dan wattnya besar. Per channelnya, amplifier di dalamnya itu 80 watt per channel. Kali 12 Kali channel. 12, gede banget ya. 12 channel. Ini nggak usah pakai power lagi ya, Mas? Nggak usah pakai power lagi. Nggak usah pakai power lagi. Nah, ini mobil kan ada center speakernya. Ada center speaker. Ini spesial mobil ini. Spesial. Ada center speaker. Betul. Itu Twitter apa full range Sebetulnya itu? dia seperti Twitter tapi dia agak sedikit gede. Oh. Kalau kita katakan full range, kalau kita respon frekuensinya, dia tidak bisa sampai ke bawah banget, Ya. tapi dia sekitar ya berkisar sekitar 2000 Hz ke atas. Diameter berapa itu, Mas? Diameternya dia cuma sekitar satu setengah in lah, satu inan lebih iya, begitu. Kecil ya, segede Kecil. Twitter aja. Iya, segede Iya kan? Twitter. Tapi dia sangat membantu banyak. Sangat membantu banyak. Jadi kita menggunakan kabelnya untuk memasang yang prosesor ini plug and play. Mana bisa? Ini kan mobil Plug and play. langka saat ini langka. Kita ketemu soket plug and play-nya ini mobil. Oh ya? Jadi tidak memotong kabel originalnya mobil. Jadi ini ngambilnya dari mana? Dari head unit. Head unit, kemudian dia ada amplifiernya di atas laci. Oke. Nah, dari situ tuh sudah ada soket-soketnya. Nah, soketnya itu yang input ke prosesor, dia ngambil dari outputnya si dari si amplifiernya kecil itu, yang dia punya mobil, dia punya amplifier mobil, itu kita ada soket khususnya. Oh. Jadi nggak memotong kabel sama sekali. Oh. Ini kan ada Twitternya juga ya mobil. Iya. Dia pakai pasif bawaan mobil atau dari power itu langsung keluar? Dari si amplifiernya dia keluar. Amplifier ada Twitter, ada mid. Iya. Oh. Gitu. Jadi dia dimasukkan ke si amplifier bawaan mobil. Mm-mm. Nah, kemudian dengan kabel yang plug and play itu, kita tidak memotong sama sekali kabel originalnya mobil. Oke. Kita langsung masukin inputnya ke prosesor ini. Nah, Twitternya itu, center speakernya tadi, itu kita memang menjalankan kabel baru, Iya. tapi kita tidak memotong kabel originalnya mobil. Oke. Jadi kita buatkan satu soket khusus, Heeh. kemudian masuk ke prosesor yang Momentum ini. Oh. Jadi tidak mengganggu kelistrikan mobil ini sama sekali. Iya. Nah, enak Paling ngambil banget. power aja. Ngambil power aja. Jadi input masuk ke prosesor, output langsung ke speaker, semua plug and play. Ini taruhnya di mana? Ini taruhnya ada di bawah bangku sebelah kiri. Oh, kiri. Oke. Gitu. Nah, kemudian subwoofernya. Over. Ini subwoofernya memakai subwoofer aktif yang Momentum SBM 8. Ini subwoofer 8 inch aktif, sudah built-in amplifier, dan ini dia low frekuensinya bagus banget. Oke. Walaupun di 8 in, boxnya kecil, tapi low-nya sangat enak. Dalam ya. Sangat dalam. Ini Begitu. harus kita coba. Oke. 120 watt ini. Iya, betul. Betul. Dia wattnya tidak gede memang, tapi suaranya enak. Dalam ya. Suaranya enak. Ini Kita ditaruh mana, ya. Mas? Ini ditaruhnya, nah, karena di bawah bangku itu dia sempit, kemudian untuk menaruh ini dia mentok, kecuali kalau bangkunya diangkat sedikit. Iya. Tapi kan Om nggak mau. Nggak mau, Dia harus fleksibel. Harus fleksibel. Karena bangku kirinya itu juga bisa diatur naik turun. Betul. Jadi kita buatin tempat di selonjoran kaki sebelah kiri. Karena memang kebetulan menurut saya ini jok yang sebelah kiri karena mobilnya ini lega, kalau dimundurin. Jadi selonjorannya enak. Masih lega. Nih, Masih kita lega. lihat, kita Nih lihat. kita lihat sini. Tapi kita buatin rapi Om. Ya. Kita buatin rapi. Dan ditutup karpet tidak masalah. Nah, ini. Ya. Ini di bawah sini adalah subwoofernya. Oke, dimundurin Oke. dulu. Ini jadi memang Iya. ini tadinya mobil ini tuh lega sekali kakinya. Betul. Nah, ini sekarang menjadi lebih
sempit. Cuma ini makanya Lebih kita sempit tapi masih bisa dipakai. masih bisa dipakai. Cuma makanya nanti kita akan tes dulu, Betul. kita pakai dulu. Betul. Ya, apakah ini sebenarnya packable apa enggak? Betul. Kalau Ya. kalau misalnya ternyata ini kurang oke, ini kita bisa Kita rubah. migrasi ke belakang. Betul. Tapi Betul. memang paling bagus sih di Di depan sini, sini. depan sini. Karena memang kepenggunaan subwoofer underseat itu harus dekat dengan mid bass. Iya, Seperti betul. Nah, terus yang dari tadi Mas Yanto bilang center channel tuh adalah ini. Nah, tuh. Nih. Tuh dia tuh. Ini center channel. Ya itu 1 inan lebih aja. Tapi itu sangat membantu sekali. Ini center channel buat staging ya Mas ya? Post staging. Sebetulnya pada saat kita tuning dengan prosesor karena dia ada time element, potongan frekuensi, EQ, kiri kanan segala macam, sebetulnya tidak menggunakan center speaker pun tidak apa-apa. Tapi dengan adanya center speaker makin enak. Makin enak, Makin ngebantu dia. Ngebantu banget. Pindah-pindahannya. Betul. Terus ini speakernya Semua standar. bawaan mobil. Bawaan mobil kita nggak ganti. Udah bagus ya? Kita dengerin. Oke. Nah, kita dengerin sekarang. Dan ada satu lagi nih, Om. Apa-apa? Nah, kita duduk di belakang dulu kali ya. Oke. Ya, Om. Duduk sini, Om. Ya. Tunggu. Oke. Gimana Mas? Oke. Ini ada sesuatu yang kita mau edukasikan sama teman-teman Om. Jadi pada saat kita memasang prosesor, kemudian kita kan duduknya tuh kadang-kadang ada di depan. Ya. Kemudian kadang-kadang kita itu ada driver. Ya. Kita bos duduk di belakang pastinya, kan begitu kan. Ya. Tapi pada saat nanti di hari Minggu atau hari libur, driver libur, kita kan harus bawa mobil sendiri. Ya. Nah, makanya kami pasangin controller. Mm-mm. Controller dari DSP. Controllernya kita buatin di situ tuh. Oh, Nah. di atas itu ya. Betul, di atas ini. Nah, itu dia controllernya. Oke. Jadi sangat unik, apik begitu. Kenapa saya harus dipasangin di atas itu? Karena kita sangat mudah mengoperasikannya. Karena kita membuat ada 6 memori di dalamnya. 6 memori. 6 memori. Banyak juga. Betul. Jadi duduk di depan kanan, Mm-mm. itu nanti tinggal klik yang memori 1 seperti Oke. itu. 1, 2 kanan. Oke. Kemudian kiri kita nggak buatin, Oke, ya kan? kiri Karena depan. kita lebih banyak duduknya di sini atau di belakang. Ya. Nah, kemudian yang duduk di sebelah kiri belakang, Mm-mm. tengah sini, ini Mm-mm. kursi bos ini, Hmm? ya kan? Ini memorinya 34. 34. 34. Kalau kita duduknya di sini, memorinya 56. 56. Betul. Oke, Jadi kalau kita naik mobil yang kayak S-Class itu tuh, ya kan? Itu juga mereka ada memorinya. Om. Iya, jadi ini urusan staging nih sebenarnya. Betul. Jadi apa istilahnya? Time alignment ya. Betul. Jadi kita pas lagi duduk misalnya nih duduk sini, Iya. kita pengen suaranya tuh datangnya dari mana? Ketika itu nggak di setel, Iya. itu porak-poranda berantakan tuh Benar. datangnya dari mana-mana. Benar. Begitu udah di setel, kita bisa. Kalau ini seakan-akan suaranya di mana, Mas? Tetap di depan. Tetap di depan. Tetap di suaranya. depan. Tengah. Betul, tengah, tapi semuanya ngisi. Semuanya ngisi. Jadi ibaratnya Dapat nonton semua. konser itu kita ada di bangku yang belakang. Iya. Kan gitu. Jadi tetap panggungnya ada di depan, Iya. yang konser semua di depan, Iya. tetapi kita di belakang. Nuansanya tuh semua Iya. kedengeran. Iya. Kan gitu. Nah, memang uniknya di sini agak sedikit repotnya Hmm. adalah kita harus 3 kali tuning. 3 kali. 3 kali tuning. Karena apa? Oh iya, 1, 2, 3 iya, ya. betul. Karena pada saat kita mentuning one position, Mm-mm. itu tidak cuma time alignment-nya aja, Yang tetapi diatur. EQ kiri kanannya semua juga main. Oh. Potongan crossover udah pasti, Oke. ya kan? Kemudian untuk equalizer, EQ-nya itu kita harus mainin. Oke. Setiap channel beda-beda karena dengan satu titik dengar di sini. Iya. EQ yang sebelah kiri pasti berbeda dengan kanan. Mm-mm. Demikian juga pada saat kita duduk di sini. Mm-mm. Yang sana sama yang sini pasti beda-beda. Mm-mm. Jadi kalau kita sudah mentuning dengan potongan frekuensi dari masing-masing driver itu dengan tepat, Mm-mm. kemudian slope-nya tepat, Mm-mm. kemudian time alignment-nya tepat, kemudian EQ-nya tepat, itu suaranya enak banget. Mantap. Iya. Gitu. Nah, kita coba dengerin yuk. Ayo kita dengerin. Coba kita cari lagu yang lebih dinamis. Wah, bassnya dalam banget. Nah, ini alat dia bisa buat ngecilin subwoofer ya, Mas ya? Bisa. Tekan nama. Yang lama. Nah, Ini dipindah jadi S, subwoofer, ya. putar. putar. Iya. Kecil deh tuh. Tekan lagi. Tekan lama lagi, Om. Tekan nama lagi. S jadi S, Nah. nanti jadi volumenya. Ya. Ini Aletra punya satu kelemahan yaitu nggak ada tombol atau puter-puteran volume di depan. Jadi ini dengan adanya ini kita jadi punya knob volume. Asik banget. Jadi mewah ya. Iya.
Klasik punya knob lagi itu. volume. Itu, nah untuk ngubah posisi gimana? Ini kan saya tadi, ini kan setelan di depan, Ya. di kiri belakang nih. Betul. Ini Om, pencet yang tanda panah yang melingkar itu. Ini, Ya, pencet tanda lama. mundur. Pencet Lama. lama. Oke, perhatikan PR Oh, ini itu PR3. ya. Puter volumenya Ke jadi nomor 1 atau 2. 1. Ya. Terus Klik. lihat ini. Ya. Nah. Nah, tuh dia. Oke, depan sekarang. Enak loh. Enak banget ini. Ini harusnya Aletra ya. Aletra tuh punya paket audio gitu ya. Betul. Hah? Iya, pasang di Marsianto. Gini enak banget ini. Ini tuh kayak gini nih. Ini tuh walau speaker kan standar ya. Betul. Ini kalau paket-paket audio kayak kan ada merek-merek lain yang jual yang versi apa ya dengan paket audio sekian. Enakan ini. Iya kan? Betul. Jadi gini loh, kita bagaimana caranya mengoptimalkan dengan speaker yang standar, head unit standar, hanya cuma ditambahkan dengan DSP amplifier dan subwoofer aktif, itu menjadi paket kami yang pasang 1 hari jadi. Ini suaranya berubah total. Iya, 1 hari jadi. Ini tanpa ini ya? Tanpa itu. Tanpa ini. Tanpa itu. Ini kan sebenarnya dengan prosesor subwoofer, cuma posisi subwoofernya jadi saya masih agak ragu-ragu ya. Iya. Nah, kalau tanpa misalnya subwoofer ini bisa berhasil di bawah kolong jok sini. Betul. Atau di bagasi kejauhan untuk subwoofer kecil itu ya. Betul. Ini bisa dipaketin sama Aletra nih harusnya nih. Yes. Enak loh ini. Bener-bener enak. Hidup gitu. Tuh. Komplit. Frekuensinya komplit. Terus jernih. Agak nggak percaya kalau ini datangnya dari speaker standar sebenarnya. Yang udah di-tune sama Marsianto. Soalnya di depan sana ya. Iya. Padahal tweeternya di sini Ini speakernya. ngebantu. Dan bassnya dalamnya itu kayak pakai subwoofer 12 inch di belakang. tau nggak? Bener. Ya kan? Betul. Empuk lagi. Iya. Coba yang pakai vokal lah. Mana yang vokal-vokal? Nah, cari vokal. Peredamnya ngaruh juga ini. Ngaruh, peredamnya ngaruh. Sangat pengaruh. Pasti itu. Peredamnya ngebantu nih, ngebantu bassnya juga ya. Betul. To see you, almost all we were through. I've been busy hanging with my Enak, dah. next time. Enak deh, bener. Bener deh. Apalagi duduk Coba di nanti bilang belakang. ke Aletra, paketin aja tuh. Paketin aja gitu ya. Ayo kita bikin lah. Enak banget. Iya. Kalau Kaletra Terlalu kita enak. bukan 25 juta aja, Om. Banyak kali untungnya. Enak. Nggak cuma nih penempatan subwoofer nih, kita coba dulu ya. Iya, Apakah udah pas apa enggak nih. Betul. Di Tapi memang oke. sebetulnya gini, Om. Memang untuk tuningnya itu yang kita itu berbeda. Jadi tuningnya kita juga menggunakan alat ya. Kemudian kita bisa mendeteksi. Jadi gini, pada saat kita mentuning sebuah sistem suara, suara itu kan ini tugasnya berat sebetulnya. Iya. Saya harus menyuguhkan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dinikmati, kemudian dia bisa dinilai, kemudian bisa dirasakan. Tapi tanpa wujud, itulah suara. Iya. Makanya pada saat kita tuh mendeteksi sebuah suara itu, kalau kita tuning nggak memakai alat, kita nggak akan tahu datanya seperti apa. Makanya dengan kita menggunakan alat, saya menggunakan Clio seperti itu, kita bisa tahu tuh. Jadi suara yang bunyi dari speaker, dia mengadakan gelombang frekuensi itu, dia ada datanya. Jadi frekuensi antara yang sebelah kiri, sebelah kanan, Ada belakang, angkanya. segala macam, itu kita bisa melihat langsung di sana. Nah, kemudian dia juga bisa mendeteksi mengenai rambat gelombang suara, time element, jaraknya seberapa, dan mereka dengan alat itu kita bisa mendeteksinya secara keseluruhan, dan itu yang cukup lama. Seperti itu. Berapa lama ngecun satu sisi? Satu sisi 3 jam. 3 jam. Iya. 3 jam. Lama juga nih, jadi Betul. ngecun. Baru mau tambahin Mas, tambahin yang kiri depannya nggak tega. 3 jam ngecunnya. Nggak apa-apa. Ntar kita tambahin lagi. Nggak, kita coba dulu nih. Coba Ya. dulu subwoofernya ya. Ya. Apa seberapa nyaman sih di situ? Betul. Karena ruang kaki kepake, cuma walaupun kepake nggak banyak, pasti Ya. ada pengaruh ke belakang kan. Betul. Tapi Betul. suaranya pas banget dari situ. Betul. Pas, enak, dalam pas. Dia benar-benar ngebantu ini woofer
ngebantu apa mid range sini. Iya, buat mid bassnya tuh Mid bassnya kuat. betul ngebantu. Dan Gila, itulah Om. fungsinya si peredam. Jadi pada saat pintu itu kita pasangin peredam tebal gitu kan, dia kokoh, dia rigid. Jadi si speaker itu dia bunyi, speakernya aja yang bunyi. Jadi tidak ada bunyi-bunyi eksternal lain atau vibrasi yang di luar dari speaker. Gitu. Itu yang membuat gelombang frekuensi itu betul-betul dia tepat banget dan dia bisa bunyinya tuh maksimal. Iya. Kayak gitu. Mantep banget, Mas. Nggak akan pernah nyangka ini mobil speaker standar suara bisa enak begini. Standar loh. Aduh, Keren sih, keren. Ini mobil ya duduk di belakang enak banget ya. Enak ya. Bener loh. Enak. Ini dibanding lawannya tuh paling oke nih. Kalau kita jalan jauh, kita kecapean gitu habis syuting atau apa, kita bisa tidur nyaman. Tidur gitu ya. nyaman. Suspensinya enak banget ini, Mas. Oh gitu ya? Enak banget suspensinya. Ini ada putaran subwoofer lagi, Mas. Ada. Baru ngeh. Ada. Jadi 2 nih subwoofer ya? Iya, betul. Aturnya sini apa betul. di bawah? Karena begini, pada saat kita duduk di sini kan nggak mungkin tangan kita ke sono. Iya. Kan gitu kan. Jadi Iya. karena ada si controller ini kita bisa langsung dari situ. Iya, benar. Oke. Iya. Ya wis, kita coba jalan dulu. Kita jalan Siap. pulang. Sekarang ini nyaman apa enggak kita tes. Sekalian kita tes seberapa kedap Yes, ya pas lagi di tol naik mobil ini. betul. Ya. Apakah menurun ininya road noise-nya? Kita Tapi tes. gini sih Om, ini pada saat kita sudah pasang peredam nih seperti ini, kita kan ada di dalam mobil sekarang, Ya. itu tertutup semua ya. Ini mobil dalam pada diem. Ya. Ini harusnya keheningan kabin ini sudah kita bisa rasakan. Sebentar deh. Dari tadi nggak kedengeran suara apa-apa dari luar. Iya juga. Dan kita ngomong teriak-teriak di sini dari luar nggak kedengeran. Enggak, ini kan biasanya ya, ini daerahnya Bekja ini suaranya suara motor di mana-mana. Kan Betul. tadi pas syuting di luar aja suara motor berisik. Berisik Ini banget. dari tadi nggak ada suara apa-apa dari Bener. luar. Dan ini betul. mobil listrik loh, jadi nggak ada suara mesin yang mengganggu. Suaranya benar-benar murni kita dengar dari luar dan tidak terdengar apa-apa sama sekali. Dan ngobrolnya enak. Ngobrolnya enak, bisa bisik-bisik. Betul. Jangan desas-desus. Bisik-bisik benar sah. Mas, Ya. peredam otomobil udah dipasang ke mobilnya siapa aja? Waduh, nggak kehitung. Nggak kehitung. Nggak kehitung. Yang penting Om Fitra udah masang belum? udah. Itu yang penting. Kemarin- Dia harus ngerasain. Kemarin kan mobilnya ke sini tuh, Ah. kita pasangin peredamnya Om Mobil, Ah. ya kan? Dia marah-marah. Kesel banget dia bilang. Seneng banget Kayak kan gitu. lihat logo ini di press gitu loh, di penyet sebelah sini. Aku mau gosok aja deh. Oke. Ridwan udah pasang belum? Udah. Apa-apaan nih Om? Kenapa? Masa ini ada logo mobilnya? Kemarin Ridwan. Puas rasanya puas. Betul kan? Nah, Om Fitra sama Ridwan juga udah pasang, Anda masa belum pasang Betul. mobilnya sih? Bentar lagi Arif Muhammad tuh. Arif yang pasang juga ya. Betul. Oke, ya Mas, pamit dulu. Terima kasih banyak. Thank you. Urusan tagihan sama yang gendutin ya. Oh, no, jangan sampai pergi dia, no. Tuh. Jangan sampai pergi. Ikat dulu, ikat. Tagihannya dia pokoknya. Ya Mas. Oke, siap. Ya, Ya, thank Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah selesaikan project mobil dari Om Mobi, mobil yang Aletra yang terbaru. Kita pasangin full semua dengan menggunakan peredam yang 1 hari jadi, kemudian audio yang 1 hari jadi, dan hasilnya sangat puas sekali Om Mobi. Dan aduh, saya thank you banget Om Mobi ya, sudah memberikan terus kepercayaannya kepada Bekja Autotronics untuk selalu membuat mobilnya menjadi kedap, menjadi suaranya enak, dan tentunya saya juga sangat senang bisa membahagiakan Om Mobi beserta keluarga dan teman-temannya. Sehat selalu Om Mobi, dan saya juga mau pamitan. Wah, Om, Ya. thank you banget ya. Ya, sama-sama Mas. Waduh, Sama-sama, luar thank you biasa. banget ini. Ini aduh, Kebahagiaan saya Om, bahagia sekali. kebahagiaan bahagia saya itu, ya kan, pada saat saya itu mengerjakan mobil dengan serius dan saya tuh capek apa segala macam, itu Om Mobi bisa bahagia. Itu rasanya tuh, waduh, Itu nggak bisa diukur dengan uang. ini ya. Capeknya hilang Om. Makanya kita belum coba jalan nih seberapa Ya. kedap. Betul. Tapi audionya tuh luar biasa. Ini kayaknya pasangan Mas Yanto paling enak. Oh gitu ya? Heeh. Padahal speakernya standar. Speaker standar ya? Nah, gimana speaker diganti coba? Alat baru Om. Alat baru ya. Nanti mobil-mobil lain. Bawa sini Iya. lagi, bawa sini lagi. Kita tuning ulang lagi. Iya, tuning ulang. Oke. Thank you banget Om Mobi. Sama-sama. Sampai ketemu di video-video Bekja atau yang lainnya. Thank you Om. Thank you. Thank you.